Alhamdulillah, pada malam hari ini Al-Fakir akan sedikit menyampaikan tentang terkait zakat. Nonton ya. Kayaknya saya di SMS masalah zakat. Alhamdulillah, berbicara zakat. Zakat ini adalah salah satu rukun Islam. Berarti kalau ada orang mungkin dia sholat, puasa, bahkan haji, namun kalau dia tidak zakat, ketiga-tiganya puasa, sholat, haji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena empat ini berkaitan. Mungkin ibaratnya bicara mobil tadi adalah empat roda. Gak mungkin Alphard dengan 3 roda ya. Kalau Bimo bisa jadi. Jadi kalau mau berjalan ini mobil harus dengan 4 roda. Kalau 3 nggak mungkin terjadi. Demikian Islam. Ketika orang itu sudah sholat, puasa, haji, namun nggak zakat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW, ada orang nggak zakat, mungkin sahabat yang lain pertama ragu-ragu karena dia udah sholat, baca kalimah la ilaha illallah, tapi Sayyidina Abu Bakar tetap kita perangi. Ya, kita perangi sampai sahabat Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya kalian nggak ada yang mau berangkat, saya berangkat sendiri. Dan dengan istihad daripada Sayyidina Abu Bakar sehingga diterima oleh sahabat yang lain, sampai ada salah satu sahabat yang terkenal Abu Hurairah mengatakan, laula Abu Bakar, kalau enggak bukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mungkin yakni dengan tegas memerangi orang yang enggak mau zakat, mungkin Allah tidak lagi disembah di atas dunia. Berarti yang jelas zakat ini wajib. Maka daripada itu Al-Imam Haddad belum sangat mewanti-wanti, kalau seandainya ada orang enggan membayar zakat, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah, atau bahkan mungkin dia mati dalam keadaan tidak dalam ajaran Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Karena bagaimana Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wa rasulih wal yaumil akhir falyuaddi zakata malih. Siapa orang yang menyatakan iman dengan Allah dan hari akhir, maka dia harus siap mengeluarkan zakat dari hartanya. Jadi nggak bisa. Zakat itu harus wajib tentunya bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk hidup bahagia. Yang kira-kira menjadi penyakitnya disingkirkan sama Islam. Mungkin di antara kita semuanya berharap kalau punya harta berkembang, gimana betul? Kalau punya harta mungkin bertambah banyak. Maka sesungguhnya penyakitnya ketika harta itu sudah wajib zakat namun belum dizakati. Makanya banyak hadis, ada beberapa hadis yang selaras maknanya, yang pada intinya tidak ada kerusakan harta, apakah di atas dunia atau di atas daripada laut, ya, kecuali apa? Biman izzakah, mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Oleh karena daripada itu, berarti zakat ini harus segera dikeluarkan kalau memang sudah ini memenuhi syarat-syarat kewajibannya. Akan tetapi Nabi mengatakan, dengan syarat thayyibatan biha nafsuk. Jangan terpaksa. Jangan dianggap ini pajak dari agama. Karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ingat, kalau Anda mengeluarkan zakat, jangan sampai numpang ngetren kalau dalam bahasa sekarang. Jadi zakat dikesan seperti sedekah supaya dia dapat nama di hadapan masyarakat sebagai orang yang dermawan. Nggak bener nih, ya, dibelah kebu, diundang masyarakat di pesta katanya, padahal zakat. Atau kalau seorang toko misalkan yang dikasih zakat pelanggan, dikasih THR, kita THR-an, sok bar botol belonjo luwes sergep, THR tambah oke. Berarti mengeluarkan hakikatnya menarik. Ini nggak boleh. Jadi lepaskan daripada itu semuanya. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena daripada hal itu, Masya Allah, bagaimana Al-Quran menerangkan kepada kita, ya, supaya hati-hati, jangan sampai enggak keluarkan zakat. Dalam satu kitab itu
Disebutkan ada satu kisah, ada beberapa tabi'in datang silaturahim kepada ulama besar Abu Sinan. Saat itu tetangga Abu Sinan ini sedang mengalami duka ya. Kemudian Abu Sinan menawarkan, gimana kalau anda saya ajak wahai para tabi'in untuk takziah, menghibur, saya punya tetangga keluarganya ada yang meninggal sampai sekarang menangis dan menangis. Maka katanya, ya khair, kita berangkat sudah. Nyampe di sana bener pak, nangis terus, dinasihati, yang nasihati para tabi'in, nggak terdas. Akhirnya, pak, mati ini tidak bisa tidak. Berarti saudara kamu memang harusnya mati, dan itu adalah caranya dia untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan kalau seandainya mati, jangan seperti kakak saya, keluarga saya. Emang ada apa? Apakah Allah telah nampakkan perkara gaib kepada keluarga kamu? Dia ceritanya gini. Sewaktu saudara saya meninggal, dimakamkan, selesai pemakaman seperti biasa ya. Waktu itu setelah dimakamkan mereka ini butuh untuk ditasbih, butuh dibantu, dibacakan doa dan sebagainya. Ketika orang-orang pulang, kami duduk sejenak, tiba-tiba kami mendengar jeritan saudara saya yang baru saya makamkan. Dia mengatakan, afriduni wahidan uqasil azab waqad kuntu usolli waqad kuntu asum. Beliau mengatakan, kalian kenapa tinggalkan aku sendiri? Saat ini aku sedang menghadapi malaikat akan mengadab aku. Bukankah aku udah sholat? Bukankah aku udah puasa? Maka dari rasa ibaku tersebut, saya ambil pacul, saya bongkar kembali itu pemakaman. Ketika saya bongkar, tiba-tiba berubah jadi api semuanya. Dan saya melihat saudara saya, dalam tengkoknya ini ada sebuah belenggu daripada api. Maka spontanitas tangan saya menjulurkan untuk menolongnya. Ketika mau saya ambil, jari jemari terbakar, tangan ikut terbakar. Maka ketika tahu kalau saya mau menolong, dia pun saudara saya mengulurkan tangannya sudah berubah menjadi hitam karena terbakar. Maka saya tidak lagi hiraukan dia, saya kembalikan tanahnya, saya uruk kembali. Maka setelah itu saya kasihan, teringat kejadian tersebut. Maka para tabi'in mengatakan ini benar daripada sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih wa khairan lahum bal huwa syarran lahum sayutawaquna ma bakhilu bih. Jadi pelitnya dari yang tidak dikeluarkan zakat daripada hartanya yang harus dizakati, maka akan ditimpakan kepada leher orang tersebut. Alhasil dari sini ya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan ngerasa iman terhadap zakat. Zakat itu adalah kotorannya. Kata Imam Haddad, harta anda ini ada syarnya, ada fitnahnya, ada balaya, ada afat, ada yang buruk, ada yang gak baik. Maka dengan dizakati, maka hilang. Sehingga apa? Thayyibah, jadi bersih, jadi mubarakah. Kalau kita punya harta gak bersih, gak berkah, kenapa kita pertahankan? Berarti harta itu apa? Hanya nyeret kepada malpetaka. Mungkin kita kasih contoh mungkin ya, kita ini suka kucing. Kucing ini kalau seandainya nurut, nyeneng nih apa betul nggih? Nyeneng nih nggih. Gak tau menek celanditan, ora tau nyolong lawe sing duwe omah kan nggih. Rawani munggah meja, nggih ngoten. Nek munggah cedhok nyolong jenenge kucing napa niku? Kucing napa? Celutak. Celutak dibandem napa diwehi roti? Kucing kalau nurut disayang mungkin. Tapi kalau dia udah berani naik, nyolong lawuh dan sebagainya, ada apa kita pelihara kucing yang model kayak gini? Kita mau gih? Kemarin kita ini barusan goreng pindang, takjil mangan kurma, tinggal sholat hilang pindang itu. Buka orang sambel akhirnya. Kucing kayak gini maksud dipelihara, dibuang. Demikian harta kita, kalau seandainya nggak ada zakatnya, nggak bisa berkembang. Kalaupun seandainya berkembang, waliyadzubillah min dalik, akan tetapi tidak membawa manfaat kepada kita, kepada akhirat. Maka Nabi mengatakan, ma khalatati zakatu malan illa mahikathu, wa fi riwayah afsadathu. Tidak menyampuri zakat kepada satu harta, kecuali zakat itu akan membubarkan terhadap harta tersebut, akan menghapus kepada harta tersebut. Kata Imam Haddad, telah banyak terjadi orang yang awalnya ngerasa pelit keluarkan zakat, apa? Dihancurkan secara duniawiyahnya, secara zahirnya dihancurkan. Kalaupun seandainya nggak hancur,
maka secara batinnya juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu tidak menuntun kepada akhirat. Harta itu merasa berat untuk dikeluarkan fi wujuhil khair, untuk membantu yang baik. Tapi kalau untuk maksiat 40 juta, 100 juta nanggap son diborong dhewe gitu betul. Halo. Nanggap son diborong dhewe. Pas acara ada gering. Itu pahan mboten niki. Nah ini kalau harta Pak tidak baik. Oleh karena ibadah itu Masya Allah ya, jadi zakat ini adalah keuntungan bagi kita. Kenapa? Supaya harta kita menjadi berkembang, menjadi manfaat, menjadi tinggal baiknya, sehingga bisa mendorong kita untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bon, yang terakhir, langsung terakhir mohon nih, tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini jelas wajib. Ya, zakat fitrah itu diacu daripada satu hadis, zakatul fitrah tuhrah lis-shaim minar rafas. Jadi membersihkan orang puasa daripada kotoran. Wa tu'mah lil fuqara wal masakin. Jadi zakat fitrah itu intinya sebagai tambahan atau makanan haknya orang-orang fakir miskin. Makanya jangan dikumpulkan, terjadi beberapa sak dikeluarkan separuh, sisanya nggih bangun langgar. Ya, pas noboten tu'mah lil fuqara wal masakin, itu hanya orang fakir miskin. Kalau musola nanti urusannya banyak, nanti orang-orang kaya ya, itu alhasil ini hanya orang fakir miskin. Jangan disisikan, keluarkan semuanya. Sampai disebutkan kalau seandainya orang itu zakatnya bener kabeh, dikasihkan kepada tempat yang benar semuanya, insya Allah nggak ada orang Islam yang meminta-minta. Coba kita lihat, 1 tahun ada zakat fitrah. Kalau taruh misalkan penduduk desa itu 4 juta, niki mosok sing melarat 2 juta ngoten. 4.000 misalkan, penduduk kampung 4.000, mosok sing melarat separuh. Kan mungkin cuma sekian persen. Iya, dari misalkan yang melarat 500.000, 500 misalkan, berarti 3.300.500 kaya mengeluarkan zakat semuanya. 2,5 on atau 3 kilo kali itu berapa sudah? Ditumpung 500. Untuk akeh nanti ini. Kata mau gede. Watah wisan. Salah kena urip pirang-pirang dino. Sok ben sing zakat tijarah. Sok ben zakat apa meneh? Zakat iki meneh. Insyaallah zakat kalau bener tasarrufnya, maka insyaallah enggak ada orang Islam yang meminta-minta. Tapi kadang-kadang kita ini macam-macam. Kadang-kadang zakat ragel metu, lek gak ono metu separo, lek gak ono metu gembel-embel. Nggih, seorang bos yang diwai sing sregep-sregep, karyawan sing ora tau absen dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika cara-cara yang tidak sesuai ini, maka sehingga ya Allah, pun yang jelas zakat fitrah ini wajib bagi orang yang menemukan juz min Ramadan dan juz min Syawal. Maknanya kalau Anda misalkan punya anak lahir tanggal 29 Ramadan, kemudian hidup sampai menemukan tanggal 1 daripada Syawal, maka Anda wajib mengeluarkan zakat anak tersebut, walaupun setelah ketemu Syawal 2 jam meninggal. Gini lagi. Karena kalau kita bicara sholat, puasa ataupun haji, maka syaratnya harus akal, harus berakal, harus balik. Tapi kalau zakat nggak ada, belum balik sudah wajib zakat. Orang gila juga wajib zakat. Gini lagi. Nggih. Wong gedeng wajib zakat. Cuman yang diwajibkan kepada walinya. Kalau seandainya dia kaya, gila kaya, kita yang waras saja nggak kaya, gila kaya, wajib zakat betul? Wajib zakat ini. Anak kecil kaya juga wajib zakat ini. Kalau udah memenuhi syarat maksud saya. Oleh karena daripada itu, kalau zakat nggak nunggu dia balik, nggak nunggu waras. Gila, anak kecil kalau seandainya sudah memenuhi syaratnya zakat, wajib zakat, cuman perintahnya kepada walinya. Oleh karena daripada itu, berarti dari sini pokok dia menemukan sebagian Ramadan dan sebagian Syawal, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia kecil, kewajiban kepada orang tua. Kemudian kalau kita punya anak, misalkan anak kita ini sudah balik, maka orang tua boleh zakatkan anak yang balik, tapi dengan izin. Ya, harus dengan apa? Dengan izin. Kalau nggak izin nggak boleh, karena udah kewajibannya mereka sendiri. Berarti yang jelas demikian. Kalau seandainya maaf kita misalkan berumah tangga, nikah sama rabi ini malam bodoh,
Malam napa? Bodoh. Berarti wajib zakat anak istri ini mboten? Wajib enggak? Status jadi istri kita kapan itu? Tidak menukar Ramadan. Misalnya telepon, "Mas, kapan awake akad teh?" Mengke mawon bar maghrib mawon nggih. Kali takbiran ngono nggih. Berarti kan enggak wajib ini sudah. Status jadi istri kita tidak menukar juz daripada Ramadan. Dah, yang jelas zakat fitrah secara safi harus berupa makanan pokok, jangan diganti dengan uang pun. Ngoten mawon nggih, kurang lebihnya hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.